قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Apakah faktor utama seseorang yang tadinya bermanhaj lurus kemudian menyimpang? Pertama, Allah tabaraka wa ta'ala yang membolak-balikan hati manusia. Tentu ada sebab mengapanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul dan nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, nabi yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, nabi yang keberadaannya menjadi rahmat bagi sekalian alam, nabi yang Allah berikan kepadanya mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul, mukjizat ilmiah dan amaliyah Al-Quran, yang setiap manusia dapat menyaksikannya, kemukjizatan Al-Quran. Tidak hanya orang yang hidup saat turunnya wahyu Al-Quran, tapi yang sesudahnya dan sesudahnya sampai kepada zaman kita. Nabi yang demikian agung, beliau berdoa dengan Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa fi riwayatin tsabbit qulubana ala dinik. Ketika ditanya, Nabi SAW menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati manusia. Siapa yang merasa aman? Tidak ada, kecuali orang-orang munafiqun. Beliau menjelaskan kepada para sahabat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tentu di dalamnya terdapat hikmah yang dalam. Oleh karena itu Nabi SAW, doa terbanyak yang beliau panjatkan menurut keterangan sebagian sahabat, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit, kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku atau hati-hati kami tetap berada di dalam agamamu. Karena itu kadang-kadang orang berada di dalam hidayah, kadang-kadang berada di dalam kesesatan. Sebab yang lain, yang kedua, barangkali kurang ikhlas
Tujuannya apa? Untuk apa? Karena siapa? Sebagian ulama, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, seorang imam ahli hadis yang diakui oleh kawan dan lawan, oleh kawan dan lawan, sampai lawannya mengatakan bahwa Syekh Al-Albani orang yang sangat dua kali sangatnya alim terhadap hadis. Sayang Wahabi, itu dia menyayangkan. Tapi ilmu hadisnya dikatakan oleh musuhnya, lawannya, jiddan, sangat alim. Bahkan ketika saya datang ke perpustakaan, kata orang itu, dia yang menunjuki kitab-kitab. Pernah mengatakan, apabila engkau melihat orang mempelajari hadis dan tidak mengubah dirinya memiliki akhlak yang baik dan tidak mengubah dirinya, fikrahnya kepada manhaj yang hak, maka ketahuilah bahwa dia belajar hadis untuk dunia. Ini imam ahli hadis loh yang ngomong, bukan sembarang orang yang punya pengalaman berat di dalam hadis. Kalau engkau melihat orang belajar hadis tapi tidak mengubah akhlaknya, tidak mengubah fikrahnya, pemikirannya dari kesesatan kepada kebaikan, kepada hak, maka ketahuilah dia mempelajari hadis itu hanya untuk dunia, untuk harta atau untuk ini. Jadi keikhlasan itu besar sekali pengaruhnya. Masih ingat hadis Nabi? Saya kira antum hafal semua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan dalam rangka mengikuti Rasulullah, maka hijrahnya diterima oleh Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia miliki atau wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya tergantung untuk apa dia hijrah. Sebab yang ketiga, pergaulan. Pergaulan bisa dengan orang yang dekat, istrinya atau suaminya, bisa jadi pengaruh. Dia
bermanhaj lurus, tiba-tiba dia menikah dengan laki-laki yang manhajnya sesat. Dia tidak tahu. Kan orang hanya menghukumi secara lahiriah, pemikirannya. Maka sedikit banyak dia bisa terpengaruh. Atau sebaliknya, seorang laki-laki yang manhajnya lurus, tahu-tahu dia menikahi seorang wanita yang penuh dengan syubhat, kerancuan. Dan dia sering bicara agama misalnya. Digoda suaminya setiap hari, berbicara, bertemu, dan seterusnya. Bisa terpengaruh orang-orang dekat. Kemudian yang agak jauh, kawan dan lain. Yang penting pergaulan itu. Bisa dari pergaulan. Karena itu pergaulan itu juga bisa mengubah dari orang bermanhaj yang tidak baik kepada manhaj yang baik. Misalnya antum mempunyai kawan, dia belum mengetahui atau dia berada di manhaj yang sesat pemikirannya, antum ajak. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dengan sebab antum. Ya. Itu banyak faktornya.